Oke, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Pak Wo. Pak Wo, langsung dengan pertanyaan. Pak Wo ini nggak gelem bodoh, tapi bodohnya yang on air terus. Aja minder-minder, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada polemik Mbak di situ. Kenapa polemik? Karena ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Tetapi yang tidak membolehkan itu hukumnya nggak sampai pada haram. Jadi ada hadisnya begini. Qala ashabuna itu as-Syafi'iyah. Jadi Pak Wo, kita ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i ini, maka saya pakai kitab-kitab Syafi'i aja Pak Wo. Qala ashabuna, dan maksud ashabuna ini Pak Wo adalah as-Syafi'iyah. As-Syafi'iyah itu bukan Imam Syafi'i aja, mungkin murid-muridnya, karena nanti Pak Wo di antara murid-murid Imam Syafi'i juga ada yang berselisih. Tetapi ini termasuk sepakat. Nah, paham nggak? Jadi di antara ada beberapa hukum untuk menentukan hukum sesuatu itu kalangan Syafi'iyah sendiri ada bedanya. Tetapi untuk khusus masalah memlester, bahasa di sini adalah tajsisul qabri. Tajsisul qabri itu Pak Wo artinya adalah memlester kuburan, atau kalau dalam bahasa lain membangun kuburan. Nah, ini nah. Qala ashabuna tahsisul qabri makruhun. Nah, ini nah. Jadi memlester kuburan itu di kalangan mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Nah, makruh ini maksudnya apa? Tadi mayuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa artinya ketika Pak Wo mengerjakannya dan sudah terlanjur, nggak usah dibongkar Pak Wo, biarkan saja. Kenapa? Karena kalau kemudian hukum makruh ini kita kaji kembali dengan dalil-dalil yang membolehkan membangun kuburan itu, maka nanti akan lahir satu hukum yang baru. Tetapi saya bukan orang yang mujtahid Pak Wo, saya hanya orang yang mengikuti saja. Nggak bisa saya juga akan menentukan hukum itu. Tetapi ketika nanti kita kaji tentang maslahah dan tidaknya, maka nanti hukum makruh tadi bisa jadi mubah, Mak. Bisa jadi boleh gitu loh. Contohnya begini. Ketika kuburan kita nggak kita bangun, sementara semua kuburan di situ dibangun sebagai tandanya tadi, nah maka nanti bisa hilang kuburan kita tandanya. Kalau posisi yang seperti itu, maka jadi boleh itu, nggak makruh lagi. Kenapa? Ada asbabnya menjadikan dia naik hukumnya. Sebabnya apa? Kalau nggak saya tandai, maka akan hilang kuburan orang tua saya. Maka niatkanlah untuk menandai saja. Seperti itu. Bahkan kalau kita mau kaji kembali, apakah iya ada yang orang ngomong bahwa kuburan Nabi itu nggak diplester. Tetapi sudah dari kecil saya melihat loh, bahwa memang kuburan Nabi itu diplester, bahkan ada gambarnya kuburan Rasulullah, ada ya Pak ya? Ada orang katanya itu bukan. Tetapi kalau saya yakin itu ditinggikan memang untuk penghormatan seperti itu. Kondisi di wilayah itu memang perlu dibangun, maka dibangun saja. Toh juga mazhab Asy-Syafi'iyah itu tidak sampai kepada mengharamkan, hanya makruh saja. Nah itu, jadi memlester, membangun kuburan itu untuk kalangan Asy-Syafi'iyah itu hukumnya makruh. Makruh itu ya memang sebaiknya ditinggalkan, tetapi dikerjakan juga nggak apa-apa. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, yang haram apa? Wal qu'udu alaihi haramun. Tetapi duduk di atas kuburan hukumnya haram Pak Wo.
Tapi kalau memlester tadi hukumnya makruh. Justru duduk di atas kuburan itu kata As-Syafi'iyah, kata Imam Syafi'i itu adalah haram. Bayangkan tuh, Pak. Wa kadzal istinadu ilai, juga bersandar kepada kuburan hukumnya haram. Walittika'u alai, dan juga ittika. Ittika itu bertumpu. Kalau bersandar itu seakan membelakangi dan dia bersandar. Kalau bertumpu itu seakan tidak membelakangi pun tidak boleh. Bertumpu kepada kuburan, kemudian bersandar kepada kuburan. Pertanyaannya, ini hadis-hadis sahih. Ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi fi syarhi Sahih Muslim. Berarti hadis ini hadis Muslim, Sahih Muslim menjelaskannya demikian. Pertanyaannya kemudian Pak Wo, di sini ada kata al-istinad. Al-istinad itu adalah bersandar. Berarti ada sandarannya nggak, Pak? Ya ada dong. Kalau kuburan harus diratakan dengan tanah, bagaimana orang bersandar? Kenapa ada hukum bersandar? Ini aja yang kita akan bahas sebenarnya. Maka sebenarnya hadis yang mengatakan harus diratakan dan sebagainya itu justru perlu dikaji, gitu loh. Nah, saya belum mengkajinya itu. Saya mengkaji baru yang ini yang agak fokus kira-kira begitu. Terus ada di sini awal ittika. Ittika itu bertumpu. Misal kita akan cari, kita akan ambil hadis yang mengatakan bahwa kuburan harus diratakan dengan tanah. Bagaimana orang bertumpu kalau nggak ada tumpuannya? Logikanya berarti dibangun kan? Artinya kemudian sebagian ulama berpendapat memang makruh dan sampai akhirnya boleh membangun kuburan, yang nggak boleh duduk di atas bangunannya, duduk di atas bangunannya dan bersandar di bangunan itu dan bertumpu di bangunan itu yang nggak boleh. Itu. Nah, bagaimana ada larangan bertumpu kalau kemudian nggak ada tumpuannya? Bagaimana ada larangan bersandar kalau nggak ada tempat bersandarnya? Nah, itu.